Salam, selamat pagi anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan. Bunda-bunda dan kakak layan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu kita mari masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Anak-anak teruna, kita masuk dalam ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Anak-anak teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan pengasihan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Di sepanjang kehidupan kami, Engkau tetap setia, menyertai memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau melaksanakan ibadah kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga Tuhan ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu juga Tuhan, anak-anak kami yang beribadah di rumah secara daring, biarlah Engkau Tuhan memberikan semangat kepada anak-anak kami, persekutuan teruna. Terima kasih Tuhan, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan harapan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membaca. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab pembimbingku, ada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab bagi kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di hadapan-Mu, menundukkan hati dan diri kami Tuhan, karena kami sadar kami tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Tuhan yang memampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba hanya menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang terambil dari Matius 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Matius 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong
mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak teruna dipersilahkan untuk duduk. Teruna yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita ini yang sudah kita baca yang berasal dari Matius 8 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Di Alkitab kita berjudul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Matius adalah perjanjian baru, salah satu dari 4 kitab Injil. Injil berasal dari kata Evangelion yang artinya kabar baik. Perjanjian baru memusatkan perhatiannya kepada ajaran Yesus Kristus. 4 kitab yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disebut dengan kitab sinoptik yang berasal dari sin dan opsis. Artinya adalah bersama-sama melihat. Di mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bersama-sama melihat ajaran dari Tuhan Yesus dan menuliskannya, menggambarkannya masing-masing. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan ini adalah seseorang yang datang kepada Yesus yang menderita penyakit kusta untuk disembuhkan. Teruna, penyakit kusta adalah penyakit kulit. Penyakit ini sangat berbahaya. Penyakit ini menular kepada siapa saja. Penyakit ini berupa bintil-bintil merah atau kehijau-hijauan yang ada di dalam kulit. Untuk stadium yang lebih parah, penderita penyakit kusta ini bisa mengalami pembusukan daging. Di dalam dunia kedokteran sekarang, penyakit kusta adalah penyakit lepra yang berasal dari bakteri. Teruna yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan. Penyakit yang najis. Kenapa? Dihubungkan dengan peribadahan pada masa itu, di mana orang yang menderita penyakit kusta tidak diperbolehkan memimpin ibadah. Teruna yang dikasihi Tuhan, karena begitu menularnya dan berbahayanya penyakit kusta ini, bahkan orang yang menderita penyakit kusta dikucilkan apabila mereka sudah terindikasi kena kusta, mereka dikarantina selama 7 hari. Kemudian dilihat lagi perkembangannya. Apabila sudah mengalami mulai pengeringan, kemudian mereka dikarantina 7 hari lagi sampai penyakit kusta itu benar-benar sembuh. Teruna yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan ini, di mana di sini dikatakan pada saat Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia,
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Seseorang yang berpenyakit kusta itu yang datang kepada Yesus meminta pertolongan agar Tuhan Yesus menyembuhkan. Mengapa dia datang kepada Yesus? Apakah karena dia sudah mendengar sebegitu banyaknya mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Orang yang berpenderita kusta ini meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa di atas apapun. Teruna, penderita kusta ini juga memohon kepada Yesus. Di dalam ayatnya yang kedua ada dikatakan di sana, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Penderita kusta itu memohon kepada Tuhan agar dia disembuhkan, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia menyerahkan otoritas kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Kasih dan berbelas kasih kepada orang yang menderita. Yesus menjamah dan menyembuhkan serta mentahirkannya. Yesus melihat bahwa penderita kusta itu adalah seorang yang menderita yang membutuhkan belas kasih dari Tuhan. Sehingga Tuhan menyembuhkannya dan mentahirkannya. Karena Tuhan berkuasa di atas segala kekuasaan yang ada di bumi ini. Teruna yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berkata kepada penderita kusta setelah dia ditahirkan oleh Tuhan. Dia mengatakan kepada penderita kusta agar dia pergi kepada imam. Karena imamlah yang berkuasa menyatakan dia sembuh. Imam tidak berhak atau tidak berkuasa memberikan kesembuhan kepada penderita kusta, tetapi mereka berhak untuk menyatakan bahwa si penderita kusta telah sembuh. Ini mau mengajarkan kita agar kita mendengarkan kata-kata guru kita, orang tua kita, bahkan petugas-petugas kesehatan. Dan Yesus juga berpesan kepada penderita kusta agar dia pergi memberikan persembahan syukur seperti yang dikatakan oleh Musa. Karena penderita kusta mengucap syukur di hadapan Tuhan akan kesembuhan yang telah diterimanya dari Yesus Kristus. Teruna yang dikasihi Tuhan, apakah teruna mau seperti Yesus Kristus yang mempunyai belas kasih kepada sesama? Sekarang dunia dilanda oleh COVID-19. COVID ini sangat menakutkan, begitu cepat penularannya. Untuk itu teruna diajar agar teruna sadar menyadarkan diri sendiri, agar teruna tidak berkumpul-kumpul dengan teman-teman, agar teruna mau berdiam diri di rumah. Teruna menerapkan yang disebut dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, sehingga kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Kita harus mengasihi diri kita. Kita juga harus punya belas kasih kepada orang lain. Karena bisa saja kita menularkan kepada orang lain, kepada keluarga kita, ataupun kita tertular dari orang lain. Dan teruna juga diajak untuk memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita semua sudah bersuka cita
tahun 2020 kita dapat melewatinya ke tahun 2021 dengan sukacita. Kita masih diberi oleh Tuhan napas kehidupan. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan itu semuanya kepada kita. Inilah mukjizat yang sangat luar biasa yang kita terima dari kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Teruna yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Yesus yang menyembuhkan penderita kusta. Dia menjamah dan menyembuhkannya. Kita pun juga begitu, belajar mengasihi diri kita, juga belajar mengasihi orang lain dengan menerapkan protokol COVID-19 ini, sehingga kita semua selamat melewati virus COVID-19. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Kidung Jemaat 361 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Di salibmu ku sujud. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Bapa kami yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan atas bacaan Alkitab bagi kami di pagi hari ini, yang terambil dari Matius, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, untuk berbelas kasih kepada orang lain. Biarlah Tuhan keteladanan-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara-negara di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi negara-negara di dunia ini, dan mereka bersama-sama menjaga perdamaian internasional, terkhususnya kami, negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan begitu banyak bencana yang dialami oleh bangsa dan negara kami ini di awal tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka yang terkena bencana. Baik itu bencana banjir, tanah longsor maupun jatuhnya pesawat Sriwijaya. Tuhanlah yang memulihkan kehidupan mereka. Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Biarlah mereka Tuhan tidak larut dalam kesedihan mereka, tetapi mereka selalu berharap kepada Tuhan bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
kami menyerahkan pemerintah kami kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan yang melindungi pemerintahan kami, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan, untuk kemakmuran, untuk keamanan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dan biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas panggilan mereka sebagai pengayom pelindung di tengah-tengah negara kami ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanan-pelayanan Tuhan di seluruh dunia ini. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi terang dan garam di dalam penyampaian kebenaran Injil kepada seluruh orang, sehingga orang akan semakin mengenal Engkau, dan mereka akan datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Terkhususnya Tuhan gereja kami GPIB Sungai Penuh, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi gedung gereja kami ini dari tangan yang ingin menghancurkannya, atau ada keinginan jahat di dalam hatinya. Tetapi biarlah gereja kami ini tetap ada Tuhan, sebagai tempat kami untuk bersekutu dengan orang percaya, memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk pendeta, majelis diaken, dan siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. Biarlah juga Tuhan yang memberi kesehatan. Kami berdoa Tuhan kepada orang yang menderita, baik itu menderita karena sakit penyakit, menderita karena tekanan ekonomi, menderita karena tekanan sosial. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang merangkul kehidupan mereka, sehingga mereka kembali berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menolong kami serta melindungi kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak teruna, kita masuk dalam mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan anak-anak teruna. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Dan hidup abadi.
Anak-anak teruna, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada saat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah ya Bapa, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama dan kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Teruna, teladanilah Yesus Kristus yang punya belas kasih kepada orang yang menderita penyakit kusta. Teruna juga harus mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi orang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Teruna. Tuhan Yesus memberkati.